Shalom, selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Untuk penekanan warta jemaat Rantepao, Minggu 14 Juni 2026, yang pertama, ibadah lansia. Ibadah rutin lansia jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia atau posbindu dilaksanakan pada hari Kamis 18 Juni 2026 pukul 9 WITA di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Yang kedua, Komisi 4 PWG Jemaat Rantepao, pelaksanaan Jambore Keluarga Gereja Toraja Jemaat Rantepao tahun 2026 dengan tema Bahasa Kasih Keluargaku. Subtema Merajut Kasih, Peduli dan Pengampunan dalam Keluarga akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Selasa, yaitu tanggal 15 sampai 16 Juni 2026 di halaman Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pesertanya adalah seluruh warga jemaat Rantepao. Dan untuk kegiatan, silahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari lihat dalam warta jemaat. Dan yang ketiga, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD Kabupaten Toraja Utara. Dukungan kontingen Toraja Utara untuk Pesparawi Nasional di Maukwari pada tanggal 20 sampai 29 Juni 2026 melalui pundi khusus dan basar di depan Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Mari kita dukung di dalam doa dan untuk semua warga jemaat Rantepao. Untuk tim kontingen Toraja Utara, sehat selalu dan semangat. Yang keempat, pelayanan sakramen baptisan kudus anak. Pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Ave Rafael Benedet Rantetoding, anak dari Bapak Ferdi bin Rera dan Ibu Yenni Duma, dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 dalam ibadah jemaat Rantepao pukul 18 WITA. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Dan yang kelima, pelayanan pemberkatan perkawinan. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada saudari Novita Sari Samben dengan saudara Malkianus Kopa Rihi dilaksanakan pada hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 9 WITA di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dan resepsi perkawinan pada hari yang sama pada pukul 12 WITA di Hotel Hiltra. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Yang keenam, kelas katekisasi Sidi. Kelas katekisasi Sidi kembali dibuka. Dan bagi warga jemaat yang rindu
besarlah Engkau. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari kita bersama menghadap Tuhan dalam pengakuan dosa. Ya Bapa yang terkasih, di masa setelah Pentakosta ini, kami mengenangkan ya Roh Kudus yang Engkau curahkan bagi gereja-Mu. Roh Kudus telah menunjukkan dan memimpin umat-Mu untuk menjadi saksi Kristus di dunia. Namun, kami mengaku ya Tuhan, bahwa seringkali kami memadamkan nyala roh di dalam hati kami. Kami lebih memilih diam ketika kebenaran harus disuarakan. Ampunilah segala dosa kami. Perbaharui hati kami dengan kuasa Roh Kudus dan nyalakan kembali semangat untuk hidup kudus sebagai harta kesayangan-Mu. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang sejati, ya tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Adakah hatimu Sarah
Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Amin. Tuhan, mari kita membuka Mazmur yang terambil dari Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kita baca secara berbalasan. Mazmur 100 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Pujian syukur dalam bait Allah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. sebab Tuhan itu baik, Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. amin. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Keselamatan kami memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kudus Engkau penghibur kekal. Roh Kudus Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus Engkau penghibur kekal. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan mempersiapkan bacaan ini kita bersama-sama akan membaca Keluaran 19 di ayat yang kedua sampai ayat 8a. Lalu kitab Roma pasalnya yang kelima di ayat yang pertama sampai 8, dan terakhir Injil Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Kalau kita sudah dapatkan bahan untuk yang kita baca sebentar firman Tuhan, maka lebih dahulu kita memohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami ada di hadapan-Mu Tuhan.
Kami berkumpul di sini menciptakan persekutuan dan kami memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh menjaga, memelihara, menguatkan dan menuntun kami selama sepekan lamanya. Kami percaya bahwa Engkau terus memberkati dan mengasihi kami. Dan saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami. Biarlah Engkau bekerja leluasa di dalam diri kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan firman ini akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Tuhan bersabdalah, kami telah siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Keluaran 19 ayat 2 sampai ayat yang ke-8a. Keluaran 19 ayat 2 sampai 8a. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, mereka tiba di padang gurun Sinai, lalu berkemah di padang gurun itu. Di sana orang Israel berkemah di depan gunung itu. Lalu Musa naik menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu ke depanku, kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu Musa datang dan memanggil tua-tua bangsa, lalu menyampaikan ke hadapan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan. Mereka melewati suasana yang hampir mati. Di depan mereka ada laut Teberau yang sedikit saja bisa menghanyutkan semuanya. Tapi Allah punya kuasa membelah laut itu dan mereka boleh jalan dengan tenang. Bagaimana Allah menuntun umatnya ketika mereka berada di padang gurun dan tidak dapat makanan, lalu Tuhan memberikan manna yang sangat kecil sekali. Tapi roti itu bisa mengenyangkan mereka. Tuhan berikan burung puyuh, daging yang mereka boleh makan. Bagaimana Tuhan menjaga umatnya dengan baik. Dan sekarang sebentar lagi mereka akan diikat oleh perjanjian Tuhan. Tapi sekali lagi, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kedi nannung teka tuan, lendo ya budanna tupak kamasena puang lan katuanta. Kita adalah Israel baru, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan memberikan kasih-Nya yang besar, bagaimana Tuhan menolong kita sehingga kita tetap ada sampai hari ini. Ini luar biasa sekali. Jadi tak nalambak ki puang matua. Maka yang pertama yang kita mau lihat bahwa Allah pilih kita umatnya karena cinta kasih-Nya. Kalau bangsa Israel, saudara-saudara, dibebaskan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, bukan karena mereka adalah bangsa yang kuat. Kalau Alkitab mengatakan mereka adalah bangsa yang tinggi besar, bukan karena bangsa ini adalah bangsa yang lebih baik dari bangsa sebelumnya atau bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Bukan karena bangsa ini lebih saleh, bukan.
Bangsa ini, saudara-saudara, mengalami penindasan. Tapi Allah memilih bangsa ini karena apa? Karena Allah mau menyelamatkan. Dan dalam Alkitab sangat jelas bangsa ini dipilih oleh Tuhan. Ulangan pasalnya yang ke-7 ayat 7-8 di situ dikatakan bahwa bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat untukmu dan memilih kamu. Sebab karena ini yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihimu. Jadi bangsa ini dipilih bukan karena jumlahnya yang besar, bukan, saudara-saudara. Dipilih bukan karena terpikat hati Tuhan, tidak. Bangsa ini kecil, tapi Tuhan mengasihi bangsa ini. Kasih yang luar biasa. Kalau Alkitab jelaskan, iya tuh Pak Kamasena puang matua, Pak Kaborona puang matua tang dikembak lampokadai. Sangat tinggi, sangat dalam, sangat panjang, sangat lebar. Tidak ada yang bisa menghitung kasih Tuhan. Dan bangsa ini dipilih juga karena kasih Tuhan. Lalu kemudian kenapa Allah memilih? Karena janji Allah yang sudah dinyatakan pada Abraham dalam Kejadian pasal 12. Allah pilih bangsa ini supaya semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Allah pilih bangsa ini supaya dari bangsa ini semua bangsa akan mendapatkan berkat. Allah pilih bangsa ini dalam Keluaran pasal 19 tadi karena Allah mau memperkenalkan melalui bangsa ini bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang benar, bukan Allah dewa-dewa, bukan Allah manusia yang buat, bukan. Tapi Dia benar-benar Allah yang menuntun menyertai hidup kita, yang menjaga kita selamanya. Allah pilih bangsa ini supaya melalui bangsa ini kedatangan Mesias hadir. Karena Mesias itu berasal dari keturunan Daud. Melalui Yesus keselamatan terjadi. Tapi tangnya mana kumua ya te tahun na puang matua te to Israel mana tu di pasalama tahe kita solanasang na pasalama puang matua. Yohanes 3 ayat 16 sangat jelas bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lino yate nakamasay puang matua, seluruh isi dunia kita manusia. Allah tidak mau binasa, tapi Dia berikan anaknya yang tunggal supaya kita memperoleh keselamatan. Maka yakinkan dalam diri kita, saudara-saudara, bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga sebagai Israel baru kita dipilih Tuhan. Maka saya mau mengajak kepada kita untuk mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Ini bukan kebetulan, saudara-saudara, bukan. Tetapi Allah mengenal Bapak Ibu, saudara-saudara. Allah kenal siapa saya. Allah mengasihi kita. Allah memperlihatkan bahwa Dia memanggil kita karena anugerahnya. Coba perhatikan tadi dalam kitab Injil Matius. Sekian banyaknya murid-murid Yesus. Ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi pemungut cukai, berbagai macam model mereka. Tapi Allah mau panggil mereka. Kita semua ini datang dari berbagai tempat dengan latar belakang yang berbeda, dengan pendidikan yang berbeda, budaya berbeda. Tapi saudara-saudara, Allah mengasihi kita. Dan Allah memilih kita menjadi harta kesayangannya. Amin. Maka kemudian dikatakan, kamu akan menjadi harta kesayanganku. Ini saya ulang lagi. Itu bahasa aslinya dikatakan segula. Dari situ mau dikatakan milik pribadi yang berharga. Hak istimewa seorang raja. Ini luar biasa, saudara-saudara. Milik pribadi yang berharga. Allah melihat milik pribadi yang sangat berharga di antara bangsa lain. Ya ini bangsa yang kecil ini, Israel. Allah melihat di antara sekian banyaknya manusia di muka bumi ini. Nah, sekian miliar sekarang ya yang terjadi. Allah melihat bahwa Bapak Ibu saudara-saudara adalah milik pribadi Tuhan yang istimewa. Sangat istimewa kita di mata Tuhan. Luar biasa.
Jadi jangan pernah mengatakan apa istimewa na aku teta abang aku na tu. Tidak ada yang bisa dibanggakan dalam diri saya. Tidak saudara. Tidak. Jangan mengatakan orang lain memang punya jabatan, orang lain lebih berhak, orang lain memang punya kemampuan skill. Saya apa? Saya kecil, saya tidak berdaya. Tidak saudara. Tapi di mata Tuhan kita berada, memiliki posisi istimewa di mata Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu punya anak, ya sekarang kita diajar untuk mengasihi semuanya. Tapi dulu yang mentoden bahasa Toraya dikwa den tu disompo, den tu dipalalan, den tu dikepak, ya. Yang biasanya yang paling dikasihi itu yang disompo, dikepak, tapi ya tu dipalalan biasa dikwa biasa bangmu ya toh. Jadi ada istimewanya. Yang saya mau katakan adalah betapa istimewanya kita di mata Tuhan. Karena kita adalah milik Allah. Kita adalah orang yang memiliki identitas. Makanya Petrus tadi mengatakan, kamulah bangsa yang dipilih. Kita dipilih oleh Tuhan. Kita milik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berharga. Maka Tuhan menginginkan jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Butung tak tanda itu puang matua. Ya mau mintu nawangmu apa di pogau. Tapi sebagai orang yang istimewa di mata Tuhan, yang disayang Tuhan, yang diberkati Tuhan, kita mengenal Tuhan kita dengan baik. Maka sikap kita, tindakan, perkataan kita harus mencerminkan bahwa kita adalah orang yang istimewa. Kan di dunia ini menawarkan banyak hal, kita bisa saja menerima banyak hal itu. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh dunia ini, karena dunia ini gelap. Dan ingat, kita bukan berasal dari dunia, tapi kita berasal dari Tuhan. Makanya Tuhan mau melihat kita sebagai milik yang istimewa, yang berbeda dari dunia ini, dengan segala pola hidup yang berbeda. Dan karena itu, sebagai orang yang istimewa, yang menjadi harta kesayangan Tuhan, apakah hidup kita biasa-biasa saja? Tidak. Ayat 5 dalam bacaan kita mengatakan, kita harus mendengar firman Tuhan, berpegang pada perjanjiannya. Ya tunaranwan puang matua, nakua puang matua kumua lama toto, ki lama tangkin ki, la unturu ki puang matua. Orang yang istimewa di hadapan Tuhan, dia harus taat. Dia harus setia kepada Tuhan. Karena ada begitu banyak orang yang tidak taat dan setia. Ada begitu banyak orang yang menyimpang dari kasih Tuhan. Ada begitu banyak orang yang hidup sembrono, sembarangan dalam dunia ini. Tapi kita, Tuhan mau, tuemanda tu kadana puang matua. Kenapa dikatakan firman Tuhan? Kalau kita membaca pasal 19 tadi dan ayat 20 itu hukum Taurat, bangsa ini diajak supaya pegang teguh hukum Taurat ini. Kalau hukum Taurat yang asli itu bukan hanya 10 hukum, ya, tapi itu sekian pasal. Makanya orang-orang pada perjanjian lama itu mereka hafal di luar kepala, karena memang sudah dikatakan bendan ko maadoko ko mamma ko milik ko lumingka ko. Ini harus memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Menjadi orang kesayangan Tuhan, pegang teguhlah firman ini saudara-saudara. Supaya apa? Dari firman ini kita mau belajar ini yang Tuhan kehendaki. Kalau berkata jujurlah. Jangan suka berkata yang tidak jujur. Jangan suka bohong-bohong. Jangan suka hanya untuk membahagiakan orang lain, lalu kita menghilangkan kebenaran dari firman Tuhan. Kalau mau membahagiakan orang banyak, sampaikan satu kebenaran sekalipun itu pahit di mata orang. Sekalipun kita kecil, sekalipun kita diabaikan, tapi demi kebenaran, katakanlah itu dengan baik. Ya moto di kuain dete kumua tuemanda te kadana puang matua, dengar dan pegang janji Tuhan. Supaya kita betul-betul menjadi orang yang benar di mata Tuhan, karena hidup kita berharga. Jauhi yang jahat, jauhi dosa, tapi berpeganglah pada janji Tuhan,
pada kebenaran firman-Nya. Dan kemudian kita juga menjadi harta kesayangan Allah. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Allah mau Bapak Ibu menyadari, saya, saudara-saudara, kita sadar bahwa Tuhan sudah panggil kita. Dalam kitab Matius tadi kan sudah jelas, kita dipanggil, Tuhan mau menjadikan kita sebagai berkat. Tarana di koko mau menjadi berkat, kumua bagi-bagi tu seng, bagi-bagi teme eanan taera. Tapi saudara-saudara menjadi berkat, bagaimana kita hadir membawa damai, bagaimana kita hadir membawa kasih, bagaimana kita mau mengatakan, iya te aku puang matua apa mi, apa tu laku ben laku kalemi puang. Jangan tanya saudara-saudara, ini seorang presiden Amerika Serikat katakan kan seperti begitu. Jangan tanya apa yang Tuhan berikan pada diri kita, tapi kita rela mengikutana, Tuhan apa yang akan kuberikan padamu. Adakah waktu kita berikan untuk Tuhan dengan berdoa, dengan mengucap syukur? Adakah waktu kita sadari bahwa Tuhan sudah tempatkan saya di sini, itu berarti saya harus menjadi berkat dengan menebar kasih yang sebanyak-banyaknya supaya orang menikmati kesejukan dalam kehidupan saya. Adakah kita merasakan bahwa ketika Tuhan menempatkan saya di tempat ini, maka saya harus menjadi lilin yang bersinar. Mungkin sinarnya kecil, tetapi bisa dilihat orang. Kita harus menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Di tempat kerja, di ruang-ruang yang kecil, di sekolah, di tempat di masyarakat. Allah mau supaya kita menjadi berkat. Hidup kudus dalam dunia yang penuh dengan kompromi, yang kadang menjerumuskan kita hanya karena gaya hidup, hanya karena kepentingan, hanya karena ingin mendapatkan prestise dan sebagainya. Tapi Allah mau kita menjadi orang-orang yang membawa berkat, yang hidup benar, hidup kudus. Maka saya mau katakan pada Bapak Ibu sekalian, kita adalah harta kesayangan Tuhan. Katakan pada orang di samping kita, kamu adalah harta kesayangan Tuhan. Lihatlah dengan senyum, ya, supaya merasakan kita adalah harta kesayangan Tuhan. Saudara, ini kehormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi juga ini adalah tanggung jawab untuk hidup kudus, tanggung jawab menjadi anak-anak yang melakukan firman-Nya, tanggung jawab menebar kasih, menjadi berkat, dan menjadi garam dan terang. Allah mengasihimu, mengasihi saya, mengasihi kita semua. Dan Allah mau kita tetap taat sehingga kita tampil menjadi orang-orang yang membawa kemuliaan, keagungan bagi nama Tuhan. Mari kita tunduk sejenak. Kita masuk dalam saat teduh. Mari hidup sebagai umat Tuhan yang ditebus, sebagai harta kesayangan Tuhan, yang terus menjadi garam dan terang, yang terus hidup kudus, yang hidup bertanggung jawab di hadapan Allah, sehingga hidup kita memancarkan kemuliaan dan keagungan Allah. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita bersama-sama akan mendengarkan pujian secara berturut-turut dari paduan suara kelompok pelayanan 1. Sesudah itu paduan suara dewasa campuran yang akan tampil di Manokwari mewakili Sulawesi Selatan dalam festival, ya. Jadi kita akan mengikuti pujian ini mengagungkan nama Tuhan secara berturut-turut. Engkau saja yang layak terima
kasih setiamu. Tiada takut dan ragu, tiada gelisah karena yakin Tuhan sertaku. Tuhanlah penolong, penjaga yang setia sepanjang kehidupanku. Tiada takut dan ragu, tiada gelisah, Tuhan besertaku. Shalom, jemaat kekasih Tuhan, kami dari Paduan Suara Dewasa Campuran yang akan menuju ke Manokwari Pesparawi ke-14 berterima kasih kepada pimpinan dan majelis gereja Toraja Jemaat Rantepao yang telah memberikan kesempatan beberapa bulan ini Paduan Suara dapat latihan di Gedung Bunga Lalan. Dan pada hari ini kami akan mempersembahkan pujian, mohon dukungan doa dan dana dari Jemaat Rantepao untuk keberangkatan nanti hari Sabtu selama 9 hari di Manokwari akan mewakili kita Toraja Utara, bahkan mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk menaikkan pujian dan syukur di Pesparawi ke-14. Kami akan membawakan 2 lagu. Dan salah satu lagu adalah Jubilate Deo yang sama dengan bacaan kita dari Mazmur 100 hari ini. Bagaimana kita bersukacita memuji Tuhan, berani bersukacita memuji Tuhan setiap waktu. Terima kasih. Dan sambil Paduan Suara akan menyaksikan pujian, akan diedarkan pundi untuk mendukung Paduan Suara kita ke Manokwari. Terima kasih.
Ya, terima kasih persembahan pujian dari Paduan Suara Kelompok Pelayanan 1 dan juga persembahan pujian dari Paduan Suara Dewasa yang akan mewakili Pemda ke Manokwari dalam rangka PES Parawi 2026. Kita akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan dan firman Tuhan berkata kepada kita, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Sambil persembahan dijalankan, kita melakukan PKJ 146 bait 1 sampai baitnya yang ketiga, bawa persembahan. Dengan rela hati
ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita melihat betapa bagusnya kontingen yang akan mewakili Kabupaten Toraja Utara di tingkat nasional. Ini untuk kedua kalinya. Tahun 96 dulu, Kabupaten Tanah Toraja mengikuti paduan suara tingkat nasional di Surabaya. Pirasapa kantok dan ikut. Jadi mari kita dukung. Katanya ini panitia di lelang Amerika, dak opana lelang Toraja. Ini kue marble. Oh, mana sangan Belanda marble. Ya, silakan. Ya. Lelang Amerika, saya kasih kesempatan 4 menit. Ya, sudah 3 menit. Tak. Yang lelang biasa angkat tangan ya Pak, yang dari Amerika. Ya, angkat tangan. Sudah 2 menit, lagi 2 menit. Tiga kali. Ini lelang biasa. Taruh harga. 1 kali. 2 kali. Tak mau? 500. 1 kali. 2 kali.
3 kali dikembalikan. Kurus semangat, Bu. Siapa lagi? Taimo 100. Suler katama. Iya. 100 1 kali. 200. Bisa-bisa sulit amat tuh 200 le. 200. 3 kali. Ya. Kurang semangat. Lako kita solanasak. Tapanganduan nih te Kabupaten Toraja Utara. Nah itu sangat nah tontong bang busarungu. Kurang semangat lako kita solanasak. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ini ada beberapa hal yang kita akan dukung dalam doa. Saya mau menyebut ada saudara-saudara kita dalam proses pemulihan. Ada Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Dina Malada Palinggi, Ibu Elma Parangan, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Hermin Gantina, Ibu Damaris Rera, Ibu Adolfina E. Paulus, Santi Sangkung, Bapak Pendeta JK Parantean, Ibu Carlota Dupa, Mikael Mangosa Tambing, Ibu Suryani Panggalo, Ibu Dia Karaeng, Ibu Kurniati Galalande, Ibu Yulia Galenta, dan ada saudara kita Patricia Saini, dia di Bandung, adik dari Papa Tisa. Kita dukung semua saudara-saudara kita ini di dalam doa. Mari berdoa. Begitu berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Ini satu kehormatan yang sangat indah, yang membuat kami pun juga harus menjaga kasih Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami pun dapat mempertanggungjawabkan semuanya ini, hidup dengan benar, hidup dengan indah di hadapan Allah. Meteraikanlah firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tuntun kami agar kami dapat memberlakukan firman-Mu dengan baik. Bapa di sorga, Engkau terus mengasihi kami sekalian. Memberkati jemaat-Mu Tuhan. Memberkati keluarga kami, anak-anak kami, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan mereka. Terima kasih anak-anak kami boleh mengikuti semester. Biarlah hasilnya akan membuat mereka bergembira di dalam Tuhan. Kalaupun ada yang sudah libur, Tuhan juga berkati. Biarlah masa-masa libur anak-anak kami digunakan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan positif membawa sukacita bagi Tuhan. Berkati untuk semua usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Biar kami kerjakan dengan baik sehingga kami selalu menerima cinta kasih berkat Tuhan dalam hidup kami. Biarlah damai sejahtera-Mu ada di dalam keluarga kami. Engkau juga Bapa di sorga mengasihi semua saudara-saudara kami yang berada dalam proses pemulihan karena sakit. Hadirlah Tuhan, sembuhkanlah mereka. Engkau juga ada di tengah-tengah saudara-saudara kami yang bergumul dengan duka. Hiburkan dan hiburkan, kuatkan mereka. Engkau juga ada di tengah-tengah pergumulan karena masalah beban ekonomi, masalah komunikasi, sosial, budaya. Biar kami semua Bapa boleh melewati pergumulan ini dengan tenang, dengan kuat. Tuhan berikan jalan keluar. Engkau bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh bersukacita dengan pertambahan usia, baik di hari ini dan sepekan ke depan. Biarlah Tuhan sempurnakan sukacita. Dan juga Tuhan berkati yang berbahagia dengan penyelesaian pendidikan, dengan berkat-Mu lewat pekerjaan, biarlah semuanya itu berkenan bagi Tuhan. Engkau berkati para orang tua kami dalam usia indah, biar mereka tetap kuat dan teguh di dalam kasih-Mu.
Juga Tuhan memberkati pelayanan dari majelis gereja, pengurus OIG. Pakai kami semua untuk terus melayani dengan baik. Kami menyerahkan untuk pelayanan pemberkatan perkawinan Saudari Novita Sari Samben dengan Saudara Melkianus Koparihi. Biarlah rencana ini akan berjalan dengan baik dalam kekuatan dan kasih Tuhan. Untuk baptisan kudus anak kekasih Ave Rafael Bennett Rantetoding juga Tuhan berkati. Kiranya semua pelayanan yang kami kerjakan indah di hadapan Allah. Kegiatan jambore keluarga, Tuhan berkati semua keluarga-keluarga di dalam jemaat ini untuk hadir memeriahkan kegiatan jambore keluarga. Kami mohon Tuhan limpahkan kekuatan, kesehatan, cuaca yang baik agar pelaksanaan jambore keluarga dari tanggal 15 dan 16 berjalan dengan lancar, nama Tuhan dimuliakan. Berkati untuk penyelesaian gedung Bunga Lalan, untuk penulisan buku sejarah Gereja Jemaat Rantepao oleh tim sejarah, kiranya semua akan selesai dengan baik dan peluncuran pada bulan Juli boleh dilakukan dengan indah. Berkati Tuhan untuk sidang Sinode Am yang akan dilaksanakan bulan Juli di Palopo, kiranya semua persiapan panitia juga jemaat-jemaat dalam seluruh lingkungan Gereja Toraja boleh menyaksikan dan boleh mengikuti sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati untuk pelaksanaan Pesparawi Nasional khususnya untuk kontingen Pemda Toraja Utara. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang akan ke Manokwari. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, suara yang baik sehingga mereka semua dapat tampil dengan prima memuliakan nama Tuhan. Dan kami pertaruhkan semuanya hasilnya hanya di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kontingen ini dan Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih kami sudah memberikan persembahan, kami sudah mengambil bagian dalam lelang. Semua yang kami berikan hari ini Tuhan biarlah berkenan bagi Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Bimbing kami selanjutnya, sertai kami Tuhan ketika kami pulang ke rumah masing-masing. Kami percaya kehidupan kami dalam kuasa Tuhan, sehingga kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menyadari dan memahami kami adalah harta kesayangan Tuhan. Karena itu hidup kami berkenan bagimu. Kami bawa doa ini dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari bangkit berdiri. Di hadapannya kita berjanji untuk melawan godaan duniawi karena kita adalah harta kesayangan Tuhan. Lawanlah godaan yang akan diawali oleh kantor dan kita masuk di refrennya. Dan hiduplah sebagai umat yang telah ditebus
sebagai harta kesayangan Allah yang memancarkan kasih-Nya di tengah dunia. Saya siap memancarkan kasih-Nya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur kita atas selesainya ibadah persekutuan kita pada saat ini dari pelengkap Kidung Jemaat 249 bait 1, 2, dan 3. Ya Tuhan, kuatkan imanku. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersama-Mu tenang hidupku, si jahat pun takkan berdaya, jikalau Tuhan besertaku. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Demikianlah ibadah kita. Kembalilah ke rumah masing-masing dengan penuh keyakinan bahwa kita ini adalah harta kesayangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu,
sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya